gua kebut dulu ya. Siap, sombong kali Arbi ini ya. Gua selalu ketinggalin sama dia. Oke. Tangan juga. Bekas benteng. Aduh. Tinggalin sama Arbi. Oke. Sekarang Bantennya. Ini benteng ya coy. Spellwijk. Ini ejaannya bisa lihat. Nah ini bentengnya Belanda. Dibangun saat masa Kesultanan Sultan Haji ya. Orang nyebutnya Sultan Haji, ada namanya beliau. Nah ini kita lihat di situ benteng. Nanti kita coba naik ke atas. Itu kita bisa masuk kayaknya tuh. Bisa, boleh bisa. Ayo. Ini benteng ini lihat karena benteng di atasnya tuh ada tempat nembak. Anak saya suka naik ke situ tuh. Wah. Masuk ke situ kita masuk ke situ. Oke. Bentengnya Sultan Haji. Sultan Haji itu dia karena sebenarnya politik Belanda kan memecah belah ya, Divided Impera. Jadi beliau bikin kubu-kubu. Nah salah satu kubu yang saat itu menjadi sekutunya Belanda ya Sultan Haji itu. Dan saat itu akhirnya dibikinlah ini diperkenankan Belanda bangun ini. Jadi ini cukup luas. Saya lupa luasnya berapa ya. Tapi nanti kita lihat ke dalam nih, sekelilingnya tuh juga air. Oh, kayak benteng-benteng ya, ini ya. Betul. Jadi kalau orang mau berperang ya tinggal diangkat jembatannya selalu ini. Ya, gitu. kayak di film-film gitu ya. Betul. Belanda tinggal nembakin dari atas. Iya. Nah, disinilah letak bedanya RB dengan MTV. Kondisi kayak gini, dia didorong. Malah cucinya beda. Kita masuk bentengnya ya, bro. Nah, ini jadi tempat main bola akhirnya tuh. Oh iya. Ini benteng. Biasanya kalau benteng kan ada penjara, ada macam-macam. Betul. Ya. Biasanya kalau Pitung tuh ekstremis gitu ya. Nah ini benteng. Kita naik ke atas tuh, ini menara pengawas tebal sekali nih, Bro. Jadi kalau digempur pun ya. Ya, kalau teknologi kita kan dulu belum ada meriam segala macam ya. Sebenarnya ini susah juga ditembus meriam. Betul. Jadi udah futuristik lagi tuh mereka. Lihat aja tebelnya, Bro. Waduh. Lumayan tuh. Ya. Tuh. Batu-batu ini ya, batu-batu laut. Yuk. Enaknya road bike nih gini, enteng. Nah, dia mulai sombong lagi kan? Kalau kita berat. Gak apa-apa, MTV. It's okay. Ini sengaja nggak pakai sepatu klit nih. Nggak sengaja nggak pakai sepatu klit karena ngajak dia Bro pasti naik-naik. Dia pakai sepatu klit. Oke. Aduh. Derita yang kesekian kalinya sepeda naik orang. Ayo Om. Sepeda naik orang. Nah ini benteng. Apa sih Van Spellwijk? Dibangun tuh oleh Gubernur Jenderal Belanda, seingat saya Spilman ya. Frederik Spilmans kalau nggak salah. Nanti tolong jadi nama Spellwijk itu Spilman. Jadi dibangun tadi oleh Sultan Haji yang salah satu sekutunya Belanda. Sebenarnya lagi-lagi Divided Impera, jadi ada yang sekutu Belanda, ada juga yang bukan. Ada domba ya. Ya, itu seperti itu. Itu
seingat saya tuh Sultan Haji itu salah satu keturunan Sultan Agung Tirtayasa ya. Sultan Agung Tirtayasa itu kenapa jadi nama kampus di Serang? Karena salah satu sultan yang terjaya saat masa Kesultanan Banten. Pemerintahan dia. Ya. Kalau di sana nanti sebelahnya itu, mungkin kita tunjukkan di sini bro. Nah itu sebelahnya wihara. Oh iya. Saya lupa nama wiharanya itu, kalau tolong di kolom komen ya. Kita pernah juga goes ke sini kalau nggak salah. Nah, ya. Kita foto di situ. Nah, oh ini nih menarik nih. Ini di kolongnya ini saya pernah foto private juga di sini untuk kakak saya. Di dalamnya tuh foto private bagus banget tuh, cahaya alami dari atas ke bawah. Oh, iya, betul. Di lorongnya. Cuman sekarang kan agak lembab becek ya. Nggak tahu mau masuk nggak, tapi kayaknya nggak usah. Di situ buat foto private bagus sekali. Ini biasa buat lorong pertahanan. Plus juga Amunisi kali ya? Ya amunisi. Setahu saya kayaknya ada juga penjara juga di dalamnya kalau nggak salah. Itu seperti itu. Nah ini bentuk toleransi dari umat Islam. Jadi sejak dahulu tuh di Indonesia toleransi itu sangat luar biasa. Sudah terbangun ya? Sudah terbangun. Ini wihara ini, wihara Avalontera ya, Avalontera Banten seingat saya itu. Jadi wihara Avalontera Banten ini dibangun oleh siapa? Dibangun oleh Sunan Gunung Jati, Syarif Hidayatullah. Jadi Syarif Hidayatullah itu, Sultan Syarif Hidayatullah itu adalah Kesultanan Cirebon. Banten itu dengan Cirebon kan punya hubungan yang sangat dekat. Setelah itu adalah karena istrinya Sultan Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati itu Tionghoa. Jadi dari Tiongkok sana, keturunan Tiongkok punya banyak sekali pengikut-pengikut yang masih beragama non-Islam saat itu. Akhirnya sebagai bentuk toleransi dibangunkanlah wihara ini sebagai bagian dari memeluk agama yang dipercayai oleh para pengikut-pengikut dari istrinya Sunan Gunung Jati saat itu. Maka sampai sekarang tetap dipertahankan. Bahkan toleransinya itu sampai ini dimanfaatkan. Kalau dulu zaman dulu itu yang ketika Krakatau meletus juga sempat dijadikan tempat pelindung ya. Itu seperti itu. Bahkan katanya sih kalau pada Imlek ini di sini rame juga ya. Rame, sangat rame. Dan juga ya toleransi sampai sekarang kan juga masih terjadi, tidak pernah ada clash segala macam. Bahkan di sini juga di Banten ini juga terkenal tidak pernah ada clash secara langsung untuk antar beragama. Jadi, walaupun Banten itu muslimnya cukup sangat-sangat tinggi, tapi toleransi tetap dijaga. Nah itu juga Indonesia harus begitu ya bro. Ya, amin. Seperti goeser gitu kan, tidak memandang apapun jenis sepedanya, apapun jenis orangnya, dari manapun daerahnya tetap bersaudara. Yoi. Sini tempat pos penjagaan ya, atau kita sebut sekarang tuh sniper. Mantap. Tapi ya inilah, this is my Indonesia. Coretan-coretan, lope. Mungkin nama guru-guru yang menyebalkan juga ada di sini. Oke lah. Dari mana? Wow, jauh. Waduh, naik bus. Oke. Wah, salah. Selamat ya, Om. Sehat selalu.